Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik begitu kan ya. Ternyata ya muncul informasi bahwa bukan terkait dengan Israel ya, FIFA menolak dan bahkan membatalkan tuan rumah ya Piala Dunia U20 di Indonesia. Tetapi terkait dengan Kanjuruhan ya, yang sampai hari ini masih muncul spekulasi. Ada muncul spekulasi seperti itu begitu kan. Tetapi dari beredar dari berita bahwa ya Israel ditolak dan sebagainya begitu kan ya. Karena pada hakikatnya begitu banyak yang menolak terkait kedatangan timnas Israel, sehingga Pak Erick Thohir sudah sana sini begitu kan, tidak fokus begitu kan. Itulah yang kemudian pejabat kalau double jabatan begitu kan, ngurus BUMN, ngurus PSSI begitu kan. Kalau sudah seperti ini bagaimana jadinya begitu kan ya. Sudah jelas-jelas ya terbang ke FIFA ya Erick Thohir, tetapi tidak membuahkan hasil begitu kan. Ini sangat catatan luar biasa begitu kan ya. Dalam artian bahwa ya kalau memang ini yang disinggung Kanjuruhan, ya bukan berarti kita bukan bermasalah pada timnas Israel itu tersendiri begitu. Ini Erick Thohir ya, saya sudah berjuang maksimal, kita harus tunduk ke FIFA. Ya mau tidak mau apalagi begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya beredar di media sosial ya. Gagal jadi tuan rumah Pildun karena Erick Thohir tidak fokus menyelesaikan tragedi Kanjuruhan. Benarkah seperti itu begitu kan? Apakah ini karma dari Kanjuruhan atau apa begitu kan ya ini? FIFA tak sebut soal timnas Israel dalam pembatalan tuan rumah Piala U20, malah singgung tragedi Kanjuruhan. Ini bayangan karma tragedi Kanjuruhan, Piala Dunia U20 Indonesia batal digelar. Mungkin FIFA menganggap bahwa keselamatan Israel itu sangat dibutuhkan. Mungkin di satu sisi berpikiran seperti itu. Tetapi dalam situasi dan kondisi hari ini, melihat politik yang ada di Indonesia, ada pro dan ada kontra, maka sebagian itu ya juga terkait dengan penolakan-penolakan yang timnas Israel begitu kan ya. Sampai kapanpun kita ya sebagai umat Islam ya tetap menolak kedatangan itu begitu kan ya. Karena ini muncul spekulasi bahwa agama dengan olahraga ya jangan disatukan dan jangan dicampur adukan begitu kan. Dan saya katakan bahwa sangat sederhana sekali untuk menjawab itu ya. Ketika PSSI masih dijabat sebagai orang-orang politisi, maka itu tentu yang namanya olahraga dan politik akan dicampur adukan di situ begitu kan. Ya, statement itu saya tidak mungkin percaya dengan itu begitu ini. Rakyat ya, antum itu Yaman PC ini. Saya bukan pendukung Pak Erick, tapi ya rasional saja. Pak Erick baru menjabat Februari. Ketika menjabat banyak PR-nya di PSSI, jadi ambil kesimpulan seperti itu. Bobrok PSSI udah dari lama. Jadi timeline-nya di atas kurang pas. Bagus sekali begitu kan. Ya seharusnya iya, fokus ya, jangan fokus di Menteri BUMN, sana sini fokus jabatan lalu kemudian double jabatan itu tidak maksimal begitu kan ini. Narasi oposisi kalau Pildun jadi mereka akan teriak-teriak tolak ya. Kalau Pildun batal tetap masih salah disalahkan karena tidak fokus lah. Sementara junjungan main aman dengan tidak merespon apapun. Intinya oposisi sudah sakit. Ya mereka mulai digoreng lagi begitu kan ya. Pada hakikatnya siapa yang salah kan begitu logika-logika kita begitu. Dan bahkan bocorannya itu ya dari Imam Samsi Ali, saya mengutip dari pernyataan ini begitu kan. Saya dapat info bahwa pembatalan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 bukan isu Israel ya, justru karena soal tragedi Kanjuruhan. Kenapa? Karena Israel itu belum tentu lolos, katanya begitu ya. Katanya sudah disanksi ringan sebelumnya, malah penyelesaian kasus malah dianggap tidak serius. Benarkah? Ini ada pro dan kontra begitu kan ya. Rasanya betul Ustadz ini. FIFA removes Indonesia as hosts ya of FIFA U20 World Cup 2023. Bahkan yang disebutkan di sini dalam yang dilingkar ini FIFA would like the underline ya that displayed ya this season ya ini tragedy that occurred in Oktober 2022 ini.
terkait dengan Kanjuruhan ya. Mungkin ini salah satu menjadi dampak mengapa ya tuan rumah di Indonesia itu dibatalkan begitu. Ini salah satunya begitu kan. Karena apa? Karena pada hakikatnya ini sudah jelas begitu terkait dengan tragedi, bukan hanya penolakan Israel begitu kan ya di satu sisi begitu ya. Ya, kita melihat carut marutnya mungkin di satu sisi begitu kan ya. Bahkan ini menjadi jangan dianggap remeh begitu kan ya. Karena apa? Karena ya bukan masalah penolakan tentang Israel, tetapi bagaimana cara penanganan di Kanjuruhan itu. Ternyata muncul spekulasi sampai hari ini, wah ini sangat menjadi catatan penting kepada PSSI begitu ya. Ini banyak sekali, intinya karma Ustadz ya. Memang bukan menjadi penyebab langsung, tapi kita percaya Tuhan pasti melihat ya tragedi Kanjuruhan sebagai salah satu faktor ini. Membaca surat dari FIFA, alasan pembatalan jadi host bukan karena tragedi, tapi karena current circumstances atau apa itu? Ya FIFA sendiri yang bisa jawab. Meski begitu ya FIFA tetap komit untuk asis ya PSSI dan tragedi bukan Oktober 2000. Ini ada pro dan kontra banyak sekali begitu kan ya. Pada intinya adalah bahwa dua hal yang menjadi persoalan. Yang satu adalah penolakan terhadap Israel, yang kedua adalah terhadap dampak Kanjuruhan itu sendiri begitu kan ya. Ya mungkin FIFA melihat bahwa ya kalau memang ini diteruskan ya, kalau ini ditolak, wah pasti ada sesuatu kan begitu. Tetapi mari kita baca terhadap beritanya ini. Ini beritanya ya, Erick Thohir, saya sudah berjuang maksimal, kita harus tunduk ke FIFA. Ya maksimal ya. Ini dikutip dari CNN Indonesia ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan ia sudah berjuang maksimal saat bertemu dengan FIFA agar penyelenggara Piala Dunia U20 2003 tetap berlangsung di Indonesia. Erick telah bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha ya, Qatar, Rabu, namun pertemuan itu akhirnya tidak mengubah pendirian FIFA untuk membatalkan gelaran Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Saya sudah berjuang maksimal setelah menyampaikan surat dari Presiden Jokowi dan berbicara panjang dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Kita harus menerima keputusan FIFA yang membatalkan penyelenggara event yang kita sama-sama nantikan itu. Bahkan ia menambahkan keputusan yang merupakan kewenangan FIFA sebagai lembaga tertinggi ya dan berbagai belahan dunia tidak bisa ditolak lagi, bahwa Indonesia adalah salah satu anggota FIFA sehingga untuk urusan sepak bola internasional kita harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Meskipun saya tadi sudah menyampaikan segala hal kepada Gianni apa yang dititipkan Presiden ya, pencinta sepak bola, anak-anak timnas U20 dan juga supporter setia sepak bola, tapi karena kita anggotanya dan FIFA menilai situasi saat ini tidak bisa dilanjutkan penyelenggaraannya, maka kita harus tunduk, kata Erick. Bahkan dia mengatakan meski demikian dengan ketegaran ya yang masih dimiliki, Erick berusaha mengambil hikmah dari para hara berat ya bagi sepak bola nasional. Kita harus tegar, saya minta semua pencinta sepak bola ya tetap berkepala dingin ya atas keputusan beberat FIFA ini. Bahkan sebab saya berpendirian bahwa karena itu saatnya kita harus membuktikan kepada FIFA untuk bekerja lebih keras untuk melakukan transformasi sepak bola menuju sepak bola bersih dan berprestasi. Nah, itulah yang kemudian menjadi cikal bakal apa yang sebenarnya terjadi. Kan begitu logika-logika kita begitu kan ya. Karena pada hakikatnya ya inilah yang menunjukkan bahwa kalau memang sudah gagal ya kita akui aja begitu kan ya. Tetapi muncul spekulasi karena ada penolakan timnas Israel, terus kemudian ada muncul spekulasi dengan Kanjuruhan dan sebagainya. Siapa yang benar begitu kan ya, informasi seperti ini begitu kan. Saya rasa penolakan Israel sangat gencar sekali begitu kan, karena pada hakikatnya ya kalau ini sudah ada penolakan di berbagai hal, apalagi di kalangan politisi begitu, itu harus hargai juga begitu kan ya. Ya inilah salah satu kegagalan menurut saya pribadi kepada Erick Thohir begitu kan ya. Saya sudah tekankan dari awal sebagai masyarakat kecil bahwa ya kalau ingin maju sepak bola yang ada di Indonesia jangan di kalangan politisi begitu, apalagi rangkap jabatan begitu kan ya. Wah, tidak bisa begitu, sudah bobrok begitu kan ya. Ya pada hakikatnya tahu situasi dan kondisi hari ini Kanjuruhan bagaimana ya cara menanganinya dan bahkan mungkin ini menjadi pertimbangan dari FIFA begitu kan. Bukan soal muncul spekulasi ada penolakan itu mungkin ya.
Karena ketika ada Pak Jokowi menyatakan perkataan, menyatakan bahwa Israel akan aman ya, itu sebenarnya harus mengikuti perintah Pak Presiden begitu kan. Tapi di satu sisi yang namanya Indonesia ya terkait kanjuruhan bisa terjadi seperti itu ya, semuanya akan terjadi begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.